Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nustin. Hari ini saya akan mengulang kembali apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI, pada Pekerti tahun 2021. Adapun tujuan dari penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian ini ada dua. Yang pertama, peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar, dan peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Pokok bahasan ada 4. Yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Ketiga, lembar evaluasi bahan ajar. Keempat, rubrik penilaian. Adapun yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Nah, ini sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar sendiri, ini perlu dipahami beberapa hal. Yang pertama, suatu materi atau perkuliahan yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, menurut National Center for Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan ajar sendiri ada beberapa jenis, ada yang cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Dan yang paling mudah dibuat, relatif mudah, adalah bahan ajar berbentuk cetak. Fungsi bahan ajar yang pertama, sebagai pembelajaran klasikal, ini sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik atau mahasiswa yang bersifat pasif. Kemudian bisa juga sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual bisa sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, serta sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Untuk pembelajaran kelompok sendiri, fungsi bahan ajar ini dapat memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok. Nah, karakteristik bahan ajar ini menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari ada 4. Yang pertama, sebagai self-instruksional. Nah, di sini bahan ajar ini dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian yang kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Ketiga, stand-alone, bahan ajar di sini dapat dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Dan yang keempat, bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir, user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik dalam mendapatkan informasi. Jenis-jenis bahan ajar ini menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Heinik dan kawan-kawan pada tahun 96 ada 5. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, seperti contohnya adalah foto, diagram, display, dan model. Kemudian bahan ajar yang diproyeksikan bisa slide atau film strip. Bahan ajar audio ini bisa berupa kaset dan compact disc. Kemudian bahan ajar video bisa video dan film. Bahan ajar media komputer misalnya komputer mediated instructional atau komputer based multimedia atau hipermedia. Kemudian menurut Ellington dan Rest tahun 97 ini ada 7 jenis. Yang pertama, bahan ajar cetak, ya bisa saja bentuknya berupa handout, lembar kerja. Kemudian bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, bisa poster, bisa foto. Kemudian bahan ajar display yang diproyeksikan ini bisa slide. Kemudian bahan ajar audio, bisa audio tapes atau siaran radio.
bahan ajar audio yang dihubungkan dengan visual diam, misalnya tape model, tape realia. Ada juga bahan ajar video, misalnya dari siaran televisi. Kemudian yang terakhir, bahan ajar komputer, misalnya computer assisted instruction. Nah, berdasarkan berbagai sudut pandang, beberapa hal tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok besar, jenis bahan ajar cetak dan jenis bahan ajar. Kita masuk ke buku. Buku merupakan bahan ajar yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku ini disusun menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dilengkapi dengan gambar, keterangan isi buku, dan daftar pustaka. Buku ini juga membantu para dosen dan guru dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis menurut Prastowo dalam Lestari tahun 2011. Yang pertama, buku sumber, yaitu buku ini dijadikan rujukan atau referensi dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Kemudian ada yang dua, buku bacaan. Buku ini hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau dosen dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat, buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan. Ada handout. Handout ini bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Kemudian ada juga modul, adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Dan terakhir ada LKS, adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah. Nah, teknik penyusunan bahan ajar sendiri ini terdiri dari antara lain judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar. Kemudian dalam menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Kemudian yang kedua, bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat, kemudian nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang keenam, materinya instruksional, menyangkut bahan kajian dan lembar kerja atau worksheet. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar ini ada 3. Yang pertama, relevansi, di mana bahan ajar ini harus relevan dan memiliki terkaitan dengan pencapaian CP kita, mata kuliah kita. Kemudian keajegan atau konsistensi, ini keajegan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Kemudian adekuasi atau kecukupan, dalam arti cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Pemilihannya, yang pertama kita mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Selanjutnya memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Yang terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. Dari segi cakupan isi bahan ajar, ini mencakup 3. Yang pertama, pengetahuan. Dari segi pengetahuan, bahan ajar itu harus mudah dilihat. Kemudian definisi, identifikasinya ada, secara prinsip atau dalil atau rumus dia juga ada, prosedurnya. Kemudian secara keterampilan, ini memiliki kemampuan mengembangkan ide dan menggunakan peralatan dan teknik kerja. Dari sisi sikap atau nilai, ini memiliki nilai kebersamaan, nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, dan sebagainya. Ruang lingkupnya mencakup 2, keluasan. Ini menggambarkan berapa banyak materi isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan ajar, dan kedalaman, seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Urutan bahan ajar ada 2. Yang pertama, pendekatan prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas, dan pendekatan hierarkis,
menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit, atau dari yang sederhana ke kompleks. Buku ajar secara prinsipnya ini isi cara penyajian bahasa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun isi dalam buku ajar sendiri, ini sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian sesuai dengan kurikulum yang berlaku, relevan dengan tujuan mata pelajaran, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan, sesuai dengan perkembangan ipteks, dan memiliki kedalaman dan keluasan isi sesuai dengan jenjang pendidikan. Cara penyajiannya yang pasti harus urutan uraiannya teratur, kemudian tahapan penyajiannya ya sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, saling memperkuat bahan kajian terkait, menarik minat dan perhatian peserta didik, menantang peserta didik untuk mempelajari buku, serta pengorganisasian dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan peserta didik. Misalnya kalau di S1 berarti dia level ke-6. Dari segi bahasa ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, ya gunakan bahasa yang benar dan baku, kalimatnya sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan peserta didik, kemudian gunakan istilah, kosakata, simbol, kemudian menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Dari segi ilustrasi atau gambar, gambar harus relevan dengan isi buku ajar, tidak mengganggu kesinambungan antar kalimat atau antar paragraf. Yang ketiga merupakan bagian terpadu dari keseluruhan isi buku, jelas, baik, dan esensial untuk membantu peserta didik dalam secara sistematis, kerangka dan langkah menulis buku ajar. Yang pertama, kita harus menyusun RPS, kemudian RPS ini ya sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah kita, kemudian RPS juga sebagai materi, dan RPS juga memuat CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kita mulai menyusun outline, terdiri dari pendahuluan, bagian isi, bagian akhir, dan buku ajar. Nah, kemudian kita masuk ke mengembangkan evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian ini adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Penilaian ini bersifat kualitatif, biasanya pernyataannya naratif dalam bentuk kata-kata. Penilaian juga terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dalam menunjang keberhasilan belajar. Nah, proses penilaian ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, siklusnya ya dalam merancang ya profil, masuk ke CPL, kemudian baru kita buat mata kuliah. Pilih mata kuliahnya, selanjutnya baru rangkaian mata kuliah atau struktur kurikulumnya. Dalam proses pembelajaran ini, ya tentu saja ada proses dan ada asesmen antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Nah, harapannya dari luaran ini lulusan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, sesuai dengan prodi. Beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar ada 5. Yang pertama materi atau isi, kemudian penyajian, ketiga keterbacaan, keempat teks, kelima. Nah, ini dari segi materi, ya diantaranya memuat kompetensi dasar dan indikator tujuan pembelajaran. Kemudian dari segi penyajiannya dinyatakan secara jelas, terintegrasi, kemudian juga mendorong peserta secara aktif dan kreatif. Dari segi bahasa, memuat kosakata yang konkret, kalimatnya sederhana, diutamakan, kemudian paragraf deduktif yang lebih banyak, teksnya memuat wacana deskripsi lebih banyak. Kebahasaan ini menggunakan bahasa yang tepat, instruksi jelas dan mudah dipahami, instruksi menggunakan tepat. Validasi kelayakan bahan ajar dikembangkan dengan cara yang ketiga, ada uji coba keterbacaan bahan ajar, 2. Penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran terhadap
capaian skor. Nah, ini ada beberapa tabel evaluasi penilaian bahan ajar. Ada variabelnya, ada indikator-indikatornya. Kemudian hasil evaluasinya, ya. Ini sama. Nah, penutup, pengembangan buku ajar atau darah sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.